Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa berjumpa lagi di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 70, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Rida Ernola dari kelas KMP 23. Untuk itu, kami sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Besar harapan kami semua, Ustadz Harizal selalu sehat dan selalu berbahagia Amin, bersama amin, amin. keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Ustadz dipanjangkan umurnya agar bisa mendampingi seluruh anggota Al-Hasani, agar bisa mengurai ayat dengan mudah dan mudah. Begitu juga dengan Ibu Rida Ernola. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya Ibu Rida? Alhamdulillah, Afi. Amin. Semoga Allah meridhoi sehingga bisa mengurai ayat dengan tenang dan penuh semangat. Amin, Kami amin. dari grup MC yang dikoordinator oleh Mami Riri ikut mensupport menggunakan hijab yang sama, begitu juga dari kelas KMP 23 dan Bapak Ibu peserta Zoom yang lain agar bisa Alhamdulillah. Terima support kasih. Bu Rida agar lebih Ya, tenang dan semangat. amin. Oke, kepada Ustadz Hasrizal seluruhnya kami persilahkan. Syukuran Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sangat cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semua tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 70 bersama Ibu Rida Ernola. Assalamualaikum Bu Rida Ernola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Bu Rida posisi ini?
Masih di Bukit Tinggi, Bu ya. Oh. Bu Rida kapan masuk Al-Hasani, Bu Rida? Pertengahan Juni 2023, Bu ya. Siapa yang ngajak dulu, Bu Rida? Teman sesama kuliah, Bu ya, Bu Yanti, Oh, Yulianti. Bu Yulianti ya. Yulianti ya. Oke. Baik, Bu Rida udah siap ya. Sekarang tergabung di kelas KMP 23 ya. Bersama Iya, Umi iya, Bu ya. Zulkarnain. Oke. Udah siap ya? Begitu waktu dan Insya tempat Allah. silakan kepada Bu. Almiyati namanya. Ya, terima kasih Bu ya Silakan. atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang berkelap-kelip di waktu malam, sangatlah indah ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbish rahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Pada kesempatan pagi ini, puji dan syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, nikmat sehat, serta kelapangan waktu, dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhitung nilainya. Sehingga, Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini, kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian Al-Quran secara gramatikal, metode Al-Hasani. Salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, manusia paling agung, teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui Al-Quran. Salawat serta salam semoga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menguraikan Al-Quran, surah Al-An'am ayat 70 ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani yang merupakan penyusun sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau dengan sabarnya telah berbagi ilmu dan telah bersusah payah menemukan suatu metode pembelajaran Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang praktis dan mudah dipelajari, yang membuat kita orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang ilmu Al-Quran, baik di pondok pesantren maupun sekolah atau akademi pendidikan ilmu Al-Quran, sehingga kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah, sesuai dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Qamar yang disebutkan berulang dalam 4 ayat dengan makna yang sama, yang intinya Al-Quran itu mudah. Saya sangat bangga berada di komunitas Al-Hasani ini, di mana dalam metode Al-Hasani ini kita langsung dibawa untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, mungkin banyak yang bisa. Tapi yang bisa membaca isi Al-Quran itu tidak seberapa. Sekarang, untuk menyelami isi Al-Quran itu, ada tempatnya di Al-Hasani ini. Hati saya ada kepuasan batin belajar di sini, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Semoga jasa Buya atas temuannya ini menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Kebutuhan untuk bisa paham tentang makna Al-Quran, kalau ditanya hati masing-masing,
adalah sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi mungkin tidak tahu di mana tempat untuk belajar. Alhamdulillah, kami sudah dikenalkan dengan metode Al-Hasani ini melalui teman saya, Yulianti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat beliau. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para guru pembimbing Al-Hasani, terutama guru pembimbing kelas Mei pagi 2023, Uni Zurmiati, yang tak bosan-bosannya dan dengan sabarnya memberikan bimbingan serta menyiapkan materi untuk kelas tambahan dengan tujuan supaya kami lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh Buya. Serta beliau juga menyimak kami latihan mengurai Al-Quran yang tidak kenal waktu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bunda Nur dan Bu Khadijah yang juga ikut membersamai kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Joko Suramto, di mana pertama kali saya bergabung di Zoom Al-Hasani ini, pertengahan Juni 2023, saya dimasukkan ke break room-nya Pak Joko, dan bergabung dengan Pak Joko sampai pertengahan Agustus 2023. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi atas support-nya selama ini. Terima kasih rekaman-rekamannya Pak Helmi. Sangat bermanfaat buat kami semua. Semoga jadi amal jariah buat Pak Helmi. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Andi Mujahidin, ketua kelas kami, yang pada pagi ini bersedia menayangkan PowerPoint untuk bahan presentasi kami pada hari ini. Serta semua perangkat kelas lainnya, Pak Hatta, Pak Sarif, Bu Yanti, dan Bu Afi yang bahu-membahu sehingga proses belajar dan latihan di kelas KMP berjalan dengan lancar. Kepada semua teman-teman KMP 23 yang sangat kompak, selalu bersedia hadir ketika latihan menguraikan ayat di kelas. Terima kasih atas supportnya. Akhir kata, jika ada salah dalam uraian kami ini, karena kami masih tak belajar, kami mohon dimaafkan. Semoga kita semua istiqomah mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kami akan masuk kepada uraian secara gramatikal surah Al-An'am ayat 70 dengan metode Al-Hasani. Terlebih dahulu kami membacakan ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwaw wa gharrathumul hayatud dunya wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabum min hamim.
lahum syarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Uraian Surah Al-An'am ayat 70 terdiri dari 4 bagian, 58 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 23. Bagian kedua, penggalan 24 sampai 32. Bagian ketiga, penggalan 33 sampai 40. Bagian keempat, penggalan 41 sampai 58. Kami lanjutkan dengan penggalan dari surah Al-An'am ayat 70. Penggalan pertama, wa, kedua, zari, 3, alladzina, 4, ittakhadhu, 5, dinahum, 6, la'iban, 7, wa, 8, lahwan, 9, wa, 10, gharrat, 11, humu, 12, al-hayatu, 13, ad-dunya, 14, wa, 15, zakir, 16, bi, 17, hi, 18, an, 19, tubsala, 20, nafsun, 21, bi, 22, ma, 23, kasabat, 24, laisa, 25, la, 26, ha, 27, min, 28, dunillahi, 29, waliyun, 30, wa, 31, la, 32, syafi'un, 33, wa, 34, in, 35, takdir, 36, kulla adlin, 37, la, 38, yukhal, 39, min, 40, ha, 41, ulaika, 42, alladzina, 43, ubsilu, 44, bi, 45, ma, 46, kasabu, 47, la, 48, hum, 49, syarabun, 50, min, 51, hamimin, 52, wa, 53, azabun, 54, alimun, 55, bi, 56, ma, 57, kanu,
58. Yakfuruna. Dilanjutkan dengan uraian surah Al-An'am ayat 70 bagian pertama. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, zari, bentuknya KKP, aslinya zar. Karena bertemu dengan alif lam pada kata berikutnya, dua sukun bertemu, tidak bisa dibaca, sehingga menjadi zari. Ciri KKP-nya, harokat sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah anta. KKP berasal dari KKSAD, di mana untuk anta, KKSAD-nya adalah tazaru. Untuk mendapatkan KKP, dihilangkan ciri KKSAD-nya ta, serta huruf terakhirnya disukunkan, sehingga KKP-nya menjadi zar. Akar katanya wazara, di sini berlaku kaidah satu huruf sia, poin 1. Dalam KKSAD, setelah dihilangkan ciri KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan wa di depan, sehingga akar katanya menjadi wazara. Dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1550. Engkau tinggalkanlah. Penggalan ketiga, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, ittakhadhu. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL, dengan ciri waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya akhadha dengan pola ifta'ala. Proses untuk mendapatkan sesuai dengan ayat dengan pola ifta'ala, akar kata akhadha dan pelaku hum, maka menjadi ittakhadhu. Alif sukun yang merupakan alif dari akar kata, karena dia merupakan salah satu dari huruf sia yang sifatnya bisa melebur, bisa menghilang, bisa berubah bentuk, maka dalam hal ini alif akar kata yang sukun, dia melebur dengan ta pola, sehingga menjadi ta tasdid. Sehingga ittakhadhu menjadi ittakhadhu, sesuai dengan yang terdapat di ayat. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 11. Mereka telah menjadikan. Penggalan kelima, dinahum. Bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Dengan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Dina, bentuknya KBKK, objek tunggal. Aslinya dinan. Karena bermajemuk menjadi dina. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri objek tunggal, fathah tain. Akar katanya dayana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga dayana menjadi dana. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lun.
Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 133 agama. Hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Sehingga kata benda majemuk dinahum artinya agama mereka. Penggalan ke-6, la'iban. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Dengan akar kata la'iba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 397. Permainan. Penggalan ke-7, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Lahwan, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya lahawa. Di sini berlaku kaidah analog 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Sehingga lahawa menjadi laha. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 404. Hiburan. Penggalan ke-9, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10, warrat. Bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Dengan ciri tasukun di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya wara dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1000, dia telah menipu. Penggalan ke-11, humu. Merupakan kata ganti. Aslinya hum. Karena bertemu dengan alif lam pada kata berikutnya, dua sukun bertemu tidak bisa dibaca sehingga hum diberi harokat menjadi humu. Artinya mereka. Penggalan ke-12, al-hayatu. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Dengan ciri kata benda ada alif lam didahului oleh alif lam dan ta marbutah di akhir. Ciri subjek tunggalnya domah. Dengan akar kata hayya. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alatun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 315 untuk akar katanya dan 316 untuk arti kata bendanya. Kehidupan. Penggalan ke-13, ad-dunya. Bentuknya KBSL. Dengan ciri kata benda didahului alif lam. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya danawa. Di sini berlaku kaidah analog 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Sehingga danawa menjadi dana. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'la. Fu'la. Dalam hal ini sesuai dengan ayat dunya. Aslinya adalah ini dunya ya. Terdapat ya yang tanpa harokat di belakang. Karena dia bertemu juga dengan ya. Maka ya yang terakhir itu berubah menjadi alif sesuai dengan yang di ayat.
Artinya terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 130, artinya dunia. Penggalan ke-14, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, zakir, bentuknya KKP, kata kerja perintah. Dengan ciri sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah anta. KKP berasal dari KKSAD, di mana untuk pelaku anta, KKSAD-nya adalah tuzakiru. Untuk mendapatkan KKP, dihilangkan ciri KKSAD tu. Kemudian harkat akhirnya disukunkan, sehingga KKP-nya menjadi zakir. Akar katanya zakoro dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam kamus Munawir halaman 448. Engkau ingatkanlah. Penggalan ke-16, bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-17, hi adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-18, an merupakan huruf bermakna. Aslinya li Allah, yang terdiri dari li tambah an tambah la. An dan la ini la-nya menjadi bertasdid dalam kata li Allah. An dalam hal ini fungsinya memfathahkan baris akhir KKSAD sesuai dengan buku materi halaman 36. Sedangkan li dan la dia tersembunyi. Artinya terdapat di dalam kamus Munawir halaman 1245 agar tidak. Penggalan ke-19, tuba salah. Bentuknya KKSAD pasif. Aslinya tuba salu, karena didahului oleh huruf bermakna an, maka tub salu menjadi tub salah. Ciri KKSAD-nya diawali tu dan domah di akhir. Pelaku pasifnya hiya. Ciri pasif, huruf pertama berharokat domah, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Akar katanya basula dengan pola fa'ala, artinya terdapat di dalam kamus Munawir halaman 84, dia akan diperkenankan. Penggalan ke-20, nafsun. Bentuknya KBKK, subjek pasif tunggal. Karena nafsun ini menjadi subjek pada KKSAD pasif sebelumnya. Ciri kata benda, tanwin di akhir. Ciri subjek pasif tunggalnya domah tain. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar katanya dan 462 untuk arti kata bendanya. Diri seseorang. Penggalan ke-21, bi adalah huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-22, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-23, kasabat, bentuknya KKL, dengan ciri ta sukun di akhir, sekaligus pelakunya adalah hiya. Dengan akar kata kasaba dan pola fa'ala. Artinya
terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1206. Dia telah berbuat. Arti dari surah Al-An'am ayat 70 bagian pertama, dan engkau tinggalkanlah orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan kehidupan dunia telah menipu mereka, serta engkau ingatkanlah dengannya, agar diri seseorang tidak akan dijerumuskan karena perbuatannya sendiri. Dilanjutkan dengan uraian surah Al-An'am ayat 70 bagian kedua. Penggalan ke-24, laisa, bentuknya KKL khusus, dengan ciri fathah di akhir, menunjukkan pelakunya adalah huwa. Akar katanya laisa, dengan pola fa'ala. Artinya, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 408. Dia tidak. Penggalan ke-25, la adalah huruf bermakna. Artinya bagi. Penggalan ke-26, ha, merupakan kata ganti. Artinya nya. Penggalan ke-27, min, adalah huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke-28, dunillahi. Bentuknya KBM. Dengan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata kedua, harokatnya kasrah. Duni, bentuknya KBKK khusus. Aslinya duna. Karena didahului oleh huruf jar, min, maka duna menjadi duni. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar, akar katanya dawana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga dawana menjadi dana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fu'la. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 132. Selain Allahi, aslinya Allaha, karena merupakan kata benda kedua dari KBM, Allaha menjadi Allahi, artinya Allah. Jadi KBM dunillahi artinya selain Allah. Penggalan ke-29, waliyun. Bentuknya KBPA, subjek tunggal. Kata benda pelaku aktif, subjek tunggal. Aslinya waliyun. Nah, ya sukun dan yun yang di akhir, dia bergabung menjadi tasdid, sehingga sesuai ayat menjadi waliyun. Ciri kata bendanya, tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif, sesuai pola. Ciri subjek tunggal, rumatain. Dengan akar kata waliya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 506 untuk akar katanya, dan halaman 507 untuk arti kata bendanya. Penggalan ke-30, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-31, la, merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-32, syafi'un, bentuknya
KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri subjek tunggal domah tain di akhir. Dengan akar kata syafa'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 200, pemberi pertolongan. Arti dari surah Al-An'am ayat 70, bagian kedua, tidak ada penolong dan tidak pula pemberi syafaat baginya selain Allah. Dilanjutkan dengan bagian ketiga, di mana pada penggalan ke-33 sampai 40 terdapat kalimat bersyarat. Wa in ta'dil kulla adlil la yu'khaz minha. In dalam hal ini merupakan huruf syarat. Ta'dil kulla adlin merupakan kalimat syarat yang terdapat dalam penggalan 33 sampai 36. La yu'khaz minha merupakan kalimat jawab syarat yang terdapat dalam penggalan 37 sampai 40. Nah, uraian Al-An'am ayat 70 bagian ketiga. Penggalan ke-33 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-34 in merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang sifatnya mematikan baris akhir KKSAD sesudahnya. Terdapat di dalam buku materi halaman 38. Artinya jika. Penggalan ke-35 ta'dil. Bentuknya KKSAD. Aslinya ta'dilu. Dengan ciri ta di awal dan domah di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hiya. Karena didahului oleh huruf bermakna in sebelumnya, sehingga ta'dilu menjadi ta'dil. Akar katanya adalah dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 905, dia akan menebus. Penggalan ke-36, kulla adlin. Bentuknya KBM. Dengan ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam atau tanwin. Kata benda kedua fathah tain. Kulla bentuknya KBKK tunggal. Aslinya kullan. Karena bermajemuk menjadi kulla. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri tunggalnya sesuai kamus dengan akar kata kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Arti dari kulla ini terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1226, segala. Adlin bentuknya KBKK tunggal. Aslinya adlan. Karena merupakan kata benda kedua dari KBM, adlan menjadi adlin. Dengan ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya adalah pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 905, tebusan. Jadi kata benda majemuk kulla adlin artinya segala tebusan. Penggalan ke-37
La adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-38, yu'khaz. Bentuknya KKSAD pasif. Aslinya yu'khadhu. Karena merupakan kalimat jawab syarat, maka yu'khadhu menjadi yu'khaz. Dengan ciri KKSAD, yu di awal, domah di akhir. Menunjukkan pelaku pasifnya adalah huwa. Ciri pasifnya, huruf pertama berharokat domah, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Akar katanya akhadha dengan pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Dia akan diambil. Penggalan ke-39, min, adalah huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke-40, ha, merupakan kata ganti. Artinya nya. Arti dari surah Al-An'am ayat 70 bagian ketiga, dan jika dia akan menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima darinya. Dilanjutkan dengan uraian Al-An'am ayat 70 bagian keempat. Penggalan 41, ulaika adalah kata tunjuk jauh, jamak. Artinya, mereka itulah. Penggalan ke-42, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya, orang-orang yang. Penggalan ke-43, ubsilu. Bentuknya KKL pasif. Dengan ciri waw sukun alif di akhir. Pelaku pasifnya hum. Ciri pasif, huruf pertama harokatnya domah, huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Dengan akar kata basula, pola af'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 84 akar katanya dan 85 arti pola af'alanya. Penggalan ke-44, bi, adalah huruf jar. Artinya dengan. Penggalan 45, ma, merupakan huruf bermakna. Artinya apa yang. Penggalan ke-46, kasabu. Bentuknya KKL. Dengan ciri waw sukun alif di akhir, menunjukkan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata kasaba, pola fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1206. Mereka telah berbuat. Penggalan ke-47, la, adalah huruf bermakna. Artinya bagi. Penggalan 48, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-49, syarabun. Bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir. Ciri subjek tunggalnya domah tain. Dengan akar kata syariba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Arti syarabun terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 193
minuman. Penggalan ke-50, min, adalah huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke-51, hamimin. Bentuknya kata benda superlatif, KBSL, dengan ciri kata benda didahului oleh huruf jar min dan tanwin di akhir. Ciri superlatifnya sesuai pola, akar katanya hamma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti hamimin terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 298 untuk akar katanya dan 299 untuk arti kata bendanya. Penggalan ke-52, wa, adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-53, azabun. Bentuknya KBSL subjek tunggal. Dengan ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri superlatifnya alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri subjek tunggalnya domah tain di akhir. Akar katanya azuba dengan pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259. Azab. Slide yang terakhir untuk uraiannya. Penggalan ke-54, alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Dengan ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri superlatifnya ia sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya alima. Pola kata kerja fa'ala dan pola kata bendanya fa'ilun. Arti dari alimun terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 47 yang sangat pedih. Penggalan ke-55, bi adalah huruf jar, artinya karena. Penggalan ke-56, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-57, kanu. Bentuknya KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir sekaligus pelakunya adalah hum. Akar katanya kawana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Dengan pola fa'ala artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Mereka dahulu. Penggalan terakhir, penggalan ke-58, yakfuruna. Bentuknya KKSAD dengan ciri ya di awal dan waw sukunna di akhir. Menunjukkan pelakunya adalah hum. Dengan akar kata kafaro, polanya fa'ala. Artinya terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Mereka akan kafir. Arti dari surah Al-An'am ayat 70 bagian keempat, mereka itulah orang-orang yang telah dijerumuskan karena perbuatan mereka sendiri. Minuman dari air yang sangat panas dan azab yang sangat pedih bagi mereka. Karena
mereka dahulu benar-benar kafir. Arti keseluruhan dari surah Al-An'am ayat 70. Dan engkau tinggalkanlah orang-orang yang telah menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Serta engkau ingatkanlah dengannya, agar diri seseorang tidak akan dijerumuskan karena perbuatannya sendiri. Tidak ada penolong dan pemberi syafaat baginya selain Allah. Dan jika dia akan menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah dijerumuskan karena perbuatan mereka sendiri. Minuman dari air yang sangat panas dan azab yang sangat pedih bagi mereka, karena mereka dahulu benar-benar kafir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami tutup uraian Al-An'am ayat 70 pada pagi hari ini dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian uraian Al-An'am dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Berkebun di musim hujan, menanam mahoni dan pohon durian. Bagaimanapun Anda dalam kesibukan, belajar Al-Quran di Al-Hasani jangan tinggalkan. Burung terbang, kancil berjalan, angin datang, badai melanda. Ulang-ulangilah pelajaran gramatikal Al-Quran agar makna ayat tersimpan di dada. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga uraian pagi ini banyak gunanya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup uraian ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Mantap, lengkap pantunnya. Pantun. Masya Allah. Pantunnya luar biasa. Ya, pantunnya luar biasa. Mumtaz Bu Rida. Terima kasih Buya, berkat bimbingan Buya dan Uni. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pantunnya boleh dikirim Bu Rida. Ya. Luar biasa. Pantunnya panjang. Baik Bapak Ibu semuanya, karena ini panjang ayatnya, jadi saya Nggak ada lagi pertanyaan. Nah, langsung ditutup Pak Dio, ya. Jadi saya tidak berikan lagi, cukupkan dengan dia tadi. Pertama, karena sudah komplain, yang kedua, karena waktu juga ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tadi Bu Rida bilang kalau ada yang salah itu semata-mata dari kami bersama karena dalam belajar tidak ada gantian kita. Kalau ada yang benar itu semata-mata semua datang dari Allah SWT. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya kami kembalikan kepada moderator Bu Afi untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Afi. Syukran Bu ya. Pergi ke kebun dengan sepeda, melihat petani memetik tembakau. Sungguh hebat tampilan Ibu Reda mengurai ayat dengan memukau.